Pak Saiful Anwar. Halo, apa kabar ini Pak? Pak Saiful. Halo Pak Saiful. Suaranya kecil. Pak Saiful. Halo. Oke, dicoba Pak Saiful. Mic-nya Pak, mic-nya di-on-in. Udah. Udah Pak Saiful. Udah. Nah, udah. Oke. Kalau Pak Saiful sendiri, kalau suaranya Mas Yulianto kayaknya udah bagus ya, Pak Yulianto. Pak Saiful sendiri, halo. Oke, halo. Suaranya agak jauh ya. Suaranya agak jauh Pak Saiful. Ya, halo. Kedengaran agak kecil di sini. Iya. Dicoba dulu Pak Saiful. Suaranya agak kecil, ya. Dialog nantinya akan asyik kalau suaranya seimbang semua ya. Betul, Mbak. Pak Yulianto kayak sudah bagus. Pak Saiful sendiri mana ini? Halo? Halo? Belum connect kayaknya Pak Saiful. Oke, masuk nih. Udah bagus Pak Saiful? Oke, Mbak. Oh iya, sayang suaranya agak kecil, terus agak ke dalam, ya. Oke, siap. Ada kabarnya, Mbak? Jujur nggak jelas saya dengar suaranya Pak Saiful ini. Kurang jelas. Coba dulu ya. Saya dengar suaranya Pak Saiful ini. Oke. Ya Pak Saiful, coba dulu. Oke, masuk. Ya, alhamdulillah. Halo Pak Saiful, sudah bagus kedengarannya? Masih putus-putus. Ya, Mbak. Ada? Ya, halo. Ya. Halo. Ya, Mbak. Terdengar bagus. Pak Saiful, halo. Ya, halo. Ya, bagus, bagus. Baik, bincang-bincang kita siang. Oke. Ya, oke ya. Bincang-bincang kita nantinya sampai pukul 11.15 ya, Pak, Bapak-bapak. Oke. Ya. Halo. Ya, baik, Mbak. Ya, halo. Oke. Oke. Halo. Boleh kita mulai, Oke, silakan. Mbak. Kita, kita mulai Boleh. bincang-bincangnya ya. Boleh ya. Kayaknya nggak bisa kalau misalkan suaranya agak kecil. Iya, sambil menunggu Pak Saiful, Pak mungkin ke Saiful, ya. Pak Mei dulu. Saya langsung saja ke Ya, bisa. Bapak Pimpinan Direct Sales, Pak Yulianto dulu ya. Ya, Eh, boleh. Kira-kira ini kan Yakult, minuman Betul. suplemen ya, bukan? Kesehatan, Mbak. Kesehatan, minuman Kita bukan kesehatan, ya. minuman ya. Terus kira-kira Yakult ini siapa-siapa saja yang dianjurkan untuk meminum minuman kesehatan ini? Oh, baik Mbak Irma ya. Saya coba untuk menjawab. Jadi siapa saja yang dianjurkan untuk minum Yakult Mm-mm. itu semua orang yang perlu mempunyai daya tubuh yang baik sejak bayi hingga usia lanjut. Artinya Yakult ini diminum untuk semua anggota keluarga atau semua orang. Dan juga karena sangat dianjurkan untuk minum Yakult rutin setiap hari agar bisa melakukan kegiatan sepanjang waktu. Intinya Yakult ini diminum dari usia bayi sampai dengan lansia. Seperti itu Mbak Irma. Oh begitu. Terus ini kan tadi Pak Yulianto Karena semakin tambahnya usia, daya tahan tubuh akan menurun secara bertahap. iya, oh begitu Gitu ya. Mbak. Jadi bagusnya mulai bayi. Kalau misalkan untuk bayi sendiri Pak, Ya. kira-kira dikasih minum lagi atau bagaimana? Kalau untuk bayi itu mereka atau bayi tersebut yang sudah mendapatkan makanan pendamping ASI. Jadi ada contohnya ada bayi yang usianya baru 8 bulan. Tetapi sudah mendapatkan makanan tambahan selain ASI, itu boleh diberikan Yakult Mbak Irma. Oh begitu. Tetapi pemberiannya bertahap ya, jangan langsung 1 botol. Nah, tetapi kalau untuk bayi yang ASI eksklusif yang sampai 2 tahun dan belum mendapatkan makanan tambahan, itu
saya sarankan jangan dulu diberikan Yakult. Seperti itu, Mbak Irma. Bagusnya ibunya saja yang minum kali ya. Ya, betul. Ya, ibunya ibunya minum. saja. Karena kalau ibunya minum Yakult, sari-sari makanan yang dimakan oleh si ibu akan terserap dengan baik. Iya. Seperti itu. Pak Yul, terus ada yang nanya Yul. begini. Pak Yul, Ya, ada ya. yang nanya Halo. begini. Kalau misalkan Yakult kan botolnya kecil, terus untuk anak-anak minumnya nggak usah sekalian satu botol makannya. Ya. Bisa Iya. nggak bisa nggak itu disimpan lagi sisanya di kulkas misalkan? Sebentar lagi minum. Kalau untuk Yakult sebaiknya langsung habis ya Mbak ya, jangan disimpan ataupun karena Yakult yang sudah terbuka takutnya nanti terkontaminasi oleh bakteri dan kuman. Oh begitu. Jadi begitu Yakult ini dibuka dari tutupnya langsung diminum. Seumpama kalau memang untuk bayi ya yang separuh untuk bayi, yang separuhnya untuk ibunya. Seperti itu Mbak. Gitu ya. Iya. Ya. Kemudian gimana ini Pak Sepul sudah bagus? Oke, Ya Pak. sudah on. Ya Pak Sepul, assalamualaikum. Mbak Mira, halo. Ya halo. Ya, halo. Waalaikumsalam. Ya udah dengar, udah baik kedengarannya di sana ya. Ya, Saya ke itu. Saya mau ke Pak Sepul dulu ya. Karena aku pimpinan boleh, Yakul, Pak. Yakul Edi. Kan ada yang nanya begini, sebenarnya Yakul itu apa? Oke, ya. Baik, Mbak Mira. Terima kasih. Jadi, Yakult adalah minuman susu fermentasi yang baik untuk dikonsumsi semua kalangan. Karena di dalam satu botol Yakult itu terdapat lebih dari 6,5 miliar bakteri baik. Nama bakterinya adalah Lactobacillus casei stren. Itu yang berguna untuk pencernaan kita, Mbak. Ya. Nah, bakteri L. casei stren ini adalah kunci penting dalam menjaga kesehatan pencernaan kita. Dan bakteri ini tergolong bakteri probiotik karena terbukti aman untuk manusia, serta dapat sampai ke dalam usus dalam keadaan hidup dan bermanfaat untuk kesehatan kita. Begitu, Mbak Mira dan insan mesra semuanya. Iya. Terus kira-kira kalau saya mengkonsumsi Yakult ada manfaatnya nggak? Kalau saya mengkonsumsi Yakult setiap hari? Oh iya, pastinya ada manfaatnya, Mbak Mira dan insan mesra semua ya. Jadi manfaatnya ini ada. Pertama, menjaga keseimbangan mikroorganisme baik di dalam usus. Kemudian yang kedua, menekan pertumbuhan bakteri merugikan. Lalu yang ketiga adalah mengurangi racun di dalam usus. Kemudian mencegah gangguan pencernaan seperti sembelit atau juga diare. Nah, yang terpenting ini yang terakhir adalah meningkatkan kekebalan tubuh, Mbak Mira. Apalagi kita akhir-akhir ini memang harus bisa menjaga kekebalan tubuh kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Seperti itu, Mbak Mira. Terutama saat ini kan sudah mewabah yang namanya penyakit apa? Virus corona ya. Jadi kita harus selalu meningkatkan betul imun sekali. tubuh dengan cara salah satu diantaranya dengan cara mengkonsumsi Yakult, begitu barangkali ya. Iya. Betul sekali. Oh iya. Ya udah, saya ke Pak Yulianto kembali nih. Boleh. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi daya tahan tubuh kita dan bagaimana cara kerjanya kalau kita minum Yakult ini setiap hari? Oh gitu ya. Jadi yang mempengaruhi daya tahan tubuh ya. Faktornya adalah jadi gini Mbak Mira. Pertama faktor usia. Karena usia ini tidak bisa dihindari. Jadi umumnya daya tahan tubuh meningkat pada titik optimum yaitu di usia 20 tahun. Dan selanjutnya kondisi ini akan menurun secara bertahap seiring dengan bertambahnya usia. Iya. Yang kedua adalah faktor gaya hidup. Untuk itu dianjurkan menjaga asupan gizi seimbang dengan makan makanan seimbang,
gizi yang seimbang juga. Terus Iya, Oh ya, putus. sepertinya terputus. Ya, ini disebabkan karena jaringan barangkali. Oke, sambil kita Baik. nantikan lagi hubungan kita ya, Bung Dimas. Ya, kita jedah dulu. Kita jedah dulu untuk komersial berikut ini. melalui sel-sel kekebalan nyambung tubuh, kembali, dan silakan. sebanyak 80% sel kekebalan tubuh dibentuk di dalam usus. Maaf Pak Yuli, maaf. Kita tadi terputus, boleh diulang kembali, maaf. Tadi terputus. Oke. Jadi gini, faktor apa saja yang mempengaruhi daya tahan tubuh? Yang pertama adalah faktor usia. Faktor ini tidak bisa kita hindari karena kita hidup dan tentunya usia selalu bertambah. Iya, betul. Kenapa kok usia? Karena pada titik optimum, yaitu di usia 20 tahun, daya tahan tubuh kita tuh baru tinggi-tingginya. Iya. Dan kondisi ini menurun, terus menurun seiring bertambahnya usia. Yang kedua adalah faktor gaya hidup. Ya, untuk itu kita dianjurkan menjaga asupan gizi seimbang, yaitu makan makanan yang gizinya seimbang, cukup istirahat, tidak merokok, rutin dan rajin berolahraga, serta kita pandai-pandai untuk mengelola stres atau tekanan yang ada di pikiran kita. Iya, betul. Daya tahan tubuh bekerja melalui sel-sel kekebalan tubuh dan sebanyak 80% sel kekebalan tubuh kita itu tepatnya di dalam usus, yaitu di PR patches atau di sela-sela permukaan usus. Jadi kalau Bapak maaf nih makan konro terus ada babatnya, ya itu adalah PR patches kita itu seperti itu. Jadi itu tempat penyerapan gizi kita dan tempat untuk sel-sel kekebalan tubuh kita dirangsang itu di situ, Mbak. Iya. Oke, saya boleh bertanya, Pak? Boleh, Ya. silakan. Saya pernah, ini mungkin diluruskan juga. Ada teman yang pernah bilang karena keseringan minum Yakult, akhirnya dia usus buntu. Bagaimana itu, Pak? Katanya seperti itu. Ini makanya saya bilang ini harus diluruskan. Iya. Jadi begini Mas, usus buntu itu semua orang itu punya ya, karena usus buntu cuman usus buntu ini biasanya karena ya kita ada konon yang makan makanan pedas, asam dan segala macam, itu karena disebabkan bukan dari usus buntunya tapi dari asam lambung kita yang terlalu tinggi. Jadi kita di pulung hati ini terasa sakit dan muncul yang namanya usus buntu. Dan di sini saya luruskan, kalau minum Yakult terlalu banyak itu tidak menyebabkan usus buntu. Hanya saja yang perlu diperhatikan saat meminumnya. Ya. Apakah Yakult itu dalam keadaan dingin ataukah masih kadaluarsanya juga masih bagus, juga perlu diperhatikan. Karena begini, kita minum Yakult di luar pendingin lebih dari 5 jam itu sama saja tidak minum Yakult atau hanya minum susu biasa. Seperti itu, Mas. Iya. Oke. Ya. Jadi bagusnya diminum pas dingin, ya? Dalam keadaan dingin, ya. Dalam keadaan dingin, iya Seperti betul. itu. Tadi Pak Yul, sebelum kita break di Yul. sini, tadi kan sudah disampaikan bahwa usia juga mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang. Nah, ada pertanyaan begini, kira-kira di sekitaran umur berapa, ya? Di Iya. sekitaran umur berapa daya tahan tubuh seseorang itu menurun? Oh, menurun, iya. Iya. Jadi gini, setelah umur 20 memasuki umur 30 ke 40 itu daya tahan tubuh kita mulai menurun. Oh, 40. Contohnya begini, Mbak. Kalau umur 20 itu kan kita masih SMA ataupun kuliah ya. Iya. Itu kita kehujanan seharian, kita nggak ada gejala pilek, nggak ada gejala flu. Tapi kalau sudah umur 30 ke 40, kita kehujanan sebentar saja, kita udah mengeluh pusing, udah mengeluh flu, pilek. Nah itu daya tahan tubuh kita mulai menurun tuh di usia-usia seperti itu, Mbak, 30 ke 40.
Itu salah satu tanda-tandanya ya kalau Ya, misalkan. salah satu tandanya. Jadi kita yang dulu saya kalau kehujanan nggak ada masalah, tapi sekarang kehujanan sebentar langsung pusing, pilek. Nah itu daya tahan tubuh kita tuh mulai menurunnya di Sudah situ mulai itu. menurun. Oh, Seperti itu. iya. Jadi itu salah satu tanda-tandanya. Baik, menarik Iya. sekali bincang-bincang kita untuk pagi hari ini, Pak Oke. Saiful, Pak Yul. Kita mau break dulu sejenak ya. Oke. Ya. Iya. Perkembangan Yuk. media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com, hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Ikuti Soyakul setiap hari Selasa tanggal 7 dan 14 April 2020 jam 10.10 sampai dengan jam 11.10. Simak juga siaran kami di streaming www.radiomesra.com dan akun Facebook Mesra Radio Parepare. Insan Mesra, Yakult minuman susu fermentasi yang dibuat secara higienis menggunakan standar ISO 22005. Susu adalah produk tubuh yang menyerap nutrisi dari makanan, menyalurkan ke seluruh tubuh sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara baik. Usus yang sehat akan menciptakan sel kekebalan tubuh menjadi aktif. Hal ini karena bakteri baiknya dapat meningkatkan daya tahan tubuh selalu terjaga baik. Simpan Yakult pada suhu 0 sampai dengan 10 derajat Celcius dan perhatikan masa kadaluarsanya sebelum minum. Minum Yakult setiap hari untuk menjaga kesehatan sepanjang waktu. Jadikan hidup yang sehat mulai sekarang. Untuk lebih jelasnya, hubungi media sosial Facebook Yakult Indonesia, Instagram Yakult_Indonesia untuk dijual atau diminum langsung. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com, hadir dengan update informasi seputar Parepare dan info lain. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Terima kasih. Semuanya masih tetap standby di sini, masih kita asik bincang-bincang bersama teman-teman dari Yakult Indonesia, dan nantinya kami undang Anda untuk gabung di 0421235556. Siapa tahu ada insan mesra yang ingin mempertanyakan soal Yakult, atau bisa di 085299520114. Baik Pak Yulianto, Pak Saiful, sepertinya ada teman yang gabung. Oke, siap. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Maaf dengan siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya Pak Saiful atau Pak Yul. Ya, Saya ini termasuk salah seorang Ya. peminum Yakult. ya. Yang saya ingin tanyakan, Ya. apakah berbahaya kalau keseringan dan kemudian saya ini sering minum obat lain? Artinya biasanya untuk menambah daya tahan tubuh, saya minum batu soda. Kemudian kalau sering sakit kepala atau apa, saya minum Dekolgen. Kalau seumpama kita minum Yakult, sementara kita juga mengkonsumsi artinya obat-obat lain seperti Dekolgen, jaraknya
Jaraknya biasanya jarak berapa jam? Baru kita Ya. bisa ini yang satu lagi ini. Kontraindikasi. Iya. Oke. Ya. Boleh bertanya, Pak? Assalamualaikum Ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh dari Bapaknya. Ya, Waalaikumsalam. bapaknya Firman ini tadi. Sudah di Waalaikumsalam. Pak Yulianto. Halo. Oke, saya coba menjawab ya. Heeh. Apakah berbahaya kalau kita minum Yakult disertai dengan minum obat? Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Untuk terima kasih ya untuk Bapak Firman. Jadi intinya kalau kita pas minum obat, terutama obat antibiotik, paracetamol dan suplemen atau vitamin yang lain, itu diberikan sela atau selisih 2 atau 3 jam. Ada jeda waktu ya. Baru ada jeda waktu. Dan tentunya tidak ada kontraindikasi kita minum Yakult ataupun berbarengan dengan atau minum obat-obatan, tetapi harus ada sela atau jeda waktunya, yaitu kurang lebih 2 atau 3 jam. Dan perlu diketahui bahwa kalau seandainya kita minum antibiotik, itu semua bakteri yang ada di dalam perut kita itu mati karena dari antibiotik itu sendiri. Dan Yakult di sini fungsinya untuk mengembalikan jumlah bakteri atau flora ausus yang ada di dalam perut kita. Jadi tidak berbahaya untuk Pak Firman ya, untuk minum Yakult setiap hari dan minum obat atau minum vitamin suplemen tadi. Itu tidak ada kontraindikasinya, tidak ada. Silakan. Iya, Bapak Firman, demikian penjelasan dari Pak Yulianto ya. Ada tambahan Pak Saiful? Ya. Berkaitan dengan Oke, pertanyaan tadi. mungkin boleh menambahkan ya untuk pertanyaan dari Pak Firman. Jadi baiknya memang minum Yakultnya setelah minum obat, seperti tadi yang disampaikan Pak Mei, ada jedanya 1 atau 2 jam, baru setelah itu minum Yakult, agar kondisi jumlah bakteri baiknya kembali normal. Apalagi kalau minum antibiotik itu semua bakteri baik yang baik dan jahat itu akan mati. Nah, sehingga setelah minum Yakult akan menormalkan kondisi bakteri baik yang ada di dalam usus tersebut. Seperti itu Mbak Mira dan Insan mesra semua. Iya. Saya ke Pak Saiful dulu. Hari ini saya Ya, minum silakan. 5 botol. Terus besoknya nggak minum. Terus besoknya lagi nggak minum. Kira-kira Ya. baiknya berapa botol saya bisa minum Yakult per harinya? Bisa nggak kalau misalkan hari ini 5 botol, terus besoknya nggak lagi? Ya, oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Mira. Jadi seberapa banyak sih botol yang harusnya kita minum per hari? Untuk dianjurkan minum Yakult, sebetulnya minimal 1 botol setiap hari, itu pun sudah cukup. Tapi bila minumnya lebih, misalkan minum 2, 3, atau bahkan sampai 5, itu juga tidak ada masalah ataupun tidak ada efek samping. Karena begini, kita makan setiap hari. Artinya kemungkinan bakteri jahat juga bisa masuk bersama-sama ke dalam usus kita, sehingga itu dapat mengganggu kesehatan usus. Ya. Nah, fungsi dari bakteri L-Caserotasren yang ada di dalam Yakult itu tidak menetap di dalam usus. Jadi bakteri ini akan keluar bersama-sama, mohon maaf, dengan feses kita saat BAB, sehingga menormalkan gerak peristaltik usus dan mengikat racun yang mengganggu di usus kita. Jadi kalau misalkan minum 5 botol, tapi besoknya Nggak lagi. tidak minum, mungkin kurang optimal, kurang terasa manfaatnya. Karena yang kita anjurkan adalah rutinnya. Hari ini minum, besok minum, kemudian besoknya lagi minum lagi. Continue ya Pak? Itu ya? lebih terasa manfaatnya. Betul Iya, sekali, continue. Artinya rutin. Iya, rutin. Nggak apa-apa 1 Betul. kali 1 hari, yang penting rutin. Ya, Yang penting rutinnya, betul sekali. sepertinya ada yang gabung ini Pak. Halo. Boleh? Silakan Pak Firman. Pak Yul, kembali Yuk. Bapaknya Firman. Ini kayak memperjelas Oh, lagi. yang saya terlupakan tadi mengenai usia saya yang sudah di atas 60-an. Apakah tidak berbahaya kalau artinya kita mendahulukan dulu seumpama obat yang lain, baru saya minum Yakult. Yakult. Karena usia di atas 60-an, sekitar 62 sekarang.
Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yul. Apa nggak Yuk, berpengaruh? baik Mbak Mira, coba saya jelaskan lagi. Kalau minum obat di atas usia 60 berarti sudah memasuki masa lansia, itu saya sarankan untuk makan terlebih dahulu, ya. Karena kalau kita makan berarti asam lambung yang ada di perut kita tidak terlalu tinggi, dan obat yang kita minum itu khasiatnya akan lebih optimal karena penyerapannya benar-benar diserap oleh usus di dalam perut kita. Jadi bisa untuk minum Yakult itu untuk minum obat, tetapi makan dulu baru setelah 2 jam kita baru minum Yakult, itu silahkan, tidak ada masalah dan tentunya juga tidak berbahaya. Seperti itu Mbak Mira. Iya. Baik, saya ke Pak Saiful kembali nih. Iya, baik Mbak Mira. Kira-kira bahan-bahan apa saja untuk membuat Yakult itu? Ini kan ada bahan-bahannya, seperti apa saja itu bahannya, Pak? Iya, baik. Untuk Yakult sendiri itu komposisinya adalah yang pertama pastinya air, Mbak Mira ya. Iya. Ini air fungsinya sebagai pelarut susu bubuk skim. Kemudian sukrosa, ini berfungsi sebagai pemanis alami. Gula. Lalu ada betul sekali seperti gula. Lalu susu bubuk skim, ini fungsinya sebagai media pertumbuhan bakteri Elkasai Sirotastren. Lalu ada dextrosa, itu sebagai nutrisi ataupun makanan dari bakteri tersebut. Nah, kemudian juga ada perisa identik. Ini fungsinya sebagai penambah cita rasa alami khas Yakult. Lalu yang pastinya adalah kultur bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus casei sirotastren. Ini adalah komposisi utama dari Yakult, Mbak Mira dan Insan Mesra semua. Nah, komposisi ini ada tertera di pinggang botolnya. Jadi semua bahan bakunya adalah dibuat secara higienis semuanya, Mbak Mira. Ya. Ada bahan pengawetnya enggak? Tanpa bahan pengawet, Mbak Mira dan juga Insan semua, tanpa bahan pengawet dan bahan pewarna. Jadi kalau Yakult aman dikonsumsi, karena masa kadaluarsanya pun singkat, hanya 40 hari saja, karena memang tanpa bahan pengawet. Oke, makasih penjelasannya Pak Saiful. Kita break lagi untuk sesi kedua. Iya, Mbak Mira. Oke. Sambil kita tetap menunggu Insan Mesra ya. Siap. Oke. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com, hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, info ada, entertainnya juga. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Bakteri baiknya menekan bakteri jahat. Rawatlah ususmu dengan Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang 7 dan 14 April 2020 jam 10.10 menit sampai dengan jam 11.10 menit. Simak juga siaran kami di streaming www.radiomesra.com dan akun Facebook Mesradio Parepare. ususmu, minum Yakult tiap hari. Bakteri baiknya menekan bakteri jahat. Rawatlah ususmu dengan Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Insan Mesra, Yakult minuman susu fermentasi yang dibuat secara higienis menggunakan standar ISO 22005. Ususmu, minum Yakult
usus adalah organ tubuh yang menyerap nutrisi dari makanan, menyalurkan ke seluruh tubuh sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara baik. Usus yang sehat akan menciptakan sel kekebalan tubuh menjadi aktif. Hal ini karena bakteri baiknya dapat meningkatkan daya tahan tubuh lalu terjaga baik. Simpan Yakult pada suhu 0 sampai dengan 10 derajat Celcius. Perhatikan masakan dulu saja sebelum diminum. Bakteri dari usus menyaku tiap hari. Bakteri baiknya menekan bakteri jahat. Usus Yakult setiap hari untuk menjaga kesehatan sepanjang waktu. Jadikan pola hidup yang sehat mulai sekarang. dari ususmu. Minum Yakult tiap hari. Untuk lebih jelasnya, hubungi media sosial Facebook Yakult Indonesia, Instagram Yakult_Indonesia untuk dijual atau minum langsung. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Masa Anda bisa ikuti melalui layanan audio streaming di www.radiomasa.com www.radiomasa.com hadir dengan update informasi seputar partai dan info lainnya. www.radiomasa.com infonya, entertainnya juga. 2,8 Loser FM. Jam di studio kami sudah bergeser ke pukul 10.47. Masih panjang waktu kita untuk siang hari ini. Kembali Insa Mesra saya undang untuk gabung di 0421235556 dan 085299520104. Masih ada Pak Meyulianto selaku pimpinan Direct Sales ya. Oke. Juga ada Pak Saiful Anwar selaku pimpinan Yakuledi ya. Iya, sepertinya ada yang pakai teleponnya. Kita coba terima Oke, dulu. Mbak. Halo. Silakan. Silahkan penelpon. Halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, halo. Oke, dicoba lain kali. Diputus dulu ya. Saya ke Pak Mei dulu ini. Boleh. Yakult sendiri itu diproduksi di mana? Di Oh, Jepang atau di mana? baik Mbak Mira. Untuk Yakult sendiri di Indonesia kita mempunyai 2 pabrik ya Mbak. Oh iya. Kebetulan pabriknya di Jawa, yaitu di Jawa Barat, yaitu di Sukabumi, Mm-mm. dan yang kedua di Jawa Timur, yaitu di Mojokerto. Di Mojokerto. Di daerah Sulawesi sendiri, Yakult itu dibuat dari pabrik Mojokerto, seperti itu Mbak Mira. Meskipun sebenarnya pada awalnya itu Yakult diproduksi di negara Jepang, kalau nggak Ya. salah ya. Ya, Yakult pertama kali diproduksi di Jepang itu di tahun 1935 dan itu sudah diproduksi dan juga dipasarkan. Tetapi kalau untuk penemuannya itu di tahun 1930. Ya. Sedang di Indonesia sendiri itu mulai diproduksi sejak tahun 1991, yaitu di pertama kali itu di Sukabumi, Di Jawa Barat, Sukabumi, seperti iya. itu Mbak. Ada yang pakai kembali pesawatnya? Silahkan. Oh, ya, belum. Oh, belum ya. Ya. Saya coba terima, kita coba terima dulu Bung Dimas. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, Ya, teman-teman selamat Yakult. siang, Pak. pagi. Lagi. Konsumen Yakult. Oh iya, Yang dengan aktif. siapa ini Pak? Oke, terima kasih. Perkenalkan nama Ya, terima saya. kasih, Pak. Ini Pak, mau tanya, apakah keperluan bakteri baik untuk dewasa dan anak-anak itu sama ya Pak? Apakah Manfaat ya. manfaat? Keperluan bakteri baiknya untuk dewasa dan anak-anak. Kan biasanya Yakult itu kan terkandung bakteri baik atau Lactobacillus casei. Apakah istilahnya tidak akan bertambah ataukah tidak akan overdosis kalau misalnya tidak kelebihan meminum Yakult seperti itu? Iya. Kemudian yang kedua, ini yang mau saya tanyakan kan
Yakult itu rasanya manis. Jadi kemungkinan itu ataukah kemungkinan besar pasti terkandung apa ya? Ada gulanya? Gula ya apa? Manis asin, manis asem. Iya. Adakah istilahnya efek bagi orang yang penderita diabetes, Pak? Seperti itu. Mungkin seperti itu pertanyaan saya, Pak. Makasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Ini Pak Yul, ada 2 pertanyaan teman kita ini. Pak Yul kayaknya terputus. Mungkin Pak Saiful mungkin Pak bisa Saiful menjawab dulu. barangkali bisa menjawab. Oke, Oh ya, sudah baik. tersambung. Mohon maaf tadi siapa namanya Pak yang bertanya? Pak Firman. Jadi ya? tadi pertanyaannya ya, Pak Gim ya. Ya, Jadi apakah keperluan ataupun kebutuhan Ya, bakteri dari orang dewasa dan anak-anak itu sama? mm-mm. Mungkin itu ya pertanyaannya. Oke, jadi untuk kondisi bakteri kita itu ada banyak, jumlahnya sekitar triliunan ya di dalam usus. Jadi cukup banyak sekali. Nah, sementara kondisi bakteri yang terdapat di dalam Yakult, 1 botol saja itu hanya 6,5 miliar. Ya. Artinya secara perbandingan masih cukup sedikit. Nah, untuk kebutuhan, saya rasa untuk kondisi anak-anak ataupun dewasa itu masih sama. Kalau misalkan kita meminum Yakult kondisinya. Kemudian pertanyaan kedua mengenai apakah Yakult aman dikonsumsi oleh penderita diabetes ya? Penderita diabetes. Karena betul sekali. Memang di dalam Yakult tadi di dalam komposisi ada dextrosa yang sebagai pemanis. Mm-mm. Nah, namun gula yang terkandung di dalam Yakult itu cukup sedikit, hanya 10 gram. Ya, Artinya cukup sedikit sekali. Ya, namun memang apabila penderita diabetesnya itu parah, kita sarankan untuk konsultasi dulu ke dokter. iya betul. Namun secara komposisi jumlahnya cukup sedikit, hanya 10 gram saja. Seperti itu Mbak Mira dan Insan Mesra. Nah, kadang ada juga yang bertanya begini Pak, itu kan Iya. Yakult minumannya sedikit juga ada asam-asamnya, ya. Apa nggak berpengaruh Betul, sama betul. penderita penyakit mah ini? Ini Pak Yul. Iya. Baik. Jadi sebetulnya rasa asamnya ini adalah dihasilkan dari proses fermentasi, Mbak Mira. Iya, peragian ya. Ya, proses betul sekali. Dan justru rasa asamnya ini adalah untuk bermanfaat untuk menekan jumlah bakteri baik. Bakteri jahat yang ada di dalam usus kita. Jadi kalau asam ini memang tidak disukai oleh bakteri jahat. Namun untuk penderita mah ini masih aman dikonsumsi. Kembali lagi, sebetulnya kalau orang sakit mah itu adalah penyebabnya justru bakteri jahat, Mbak Mira dan Insan Mesra semuanya. Ya. Ya, jadi untuk penderita mah kita sarankan juga untuk meminum Yakultnya setelah makan, lebih baiknya. Ya. Namun masih aman. Hanya saja kalau memang mahnya cukup parah atau kronis, kembali lagi kita sarankan untuk konsultasi ke dokter. Iya, minta Seperti itu, konsultasi Mbak dulu ke Mira. dokter. Iya. Iya, baik. Saya ke Pak Mei dulu ini. Boleh, silakan Mbak. Iya. Kira-kira berapa lama minum Yakult agar usus bisa menjadi sehat? Oh, seperti itu ya. Jadi berapa lama? Artinya kita minum Yakult itu dijadikan kebiasaan, yaitu rutin setiap hari cukup 1 botol. Jadi tadi di depan sudah dijelaskan, kalau kita minum Yakult itu baiknya 1 botol rutin setiap hari. Jangan sekarang minum 5 terus besok tidak minum, karena bakteri yang ada di dalam Yakult itu sifatnya transit dan keluar lewat BAB yang kita lakukan setiap hari. Seperti itu Mbak Mira. Jadi berapa lama sih? Ya setiap hari rutin seperti itu. Jadi terus rutinnya seperti itu Mbak Mira. Maksudnya bisa
sembarang waktunya, pagi atau siang, sore, malam? Oh, kalau untuk waktu silakan. Idealnya boleh dari insan mesra, mau minum malam juga boleh, mau minum pagi juga boleh, siang juga boleh. Tapi akan lebih baik dan lebih optimal kita minum Yakult dan untuk merasakan manfaatnya yaitu kita pada saat atau setelah makan. Kenapa? Karena asam lambung yang ada di perut kita kalau kita setelah makan itu tidak terlalu tinggi. Seperti itu, Mbak Mira. Iya. Saya mau ke Pak Saiful kembali nih. Iya, silakan Mbak. Ada ibu-ibu yang pengen jadi ibu Yakult Lady. Kira-kira gimana syaratnya ini? Oh ya baik Mbak. Jadi untuk Yakult Lady sendiri itu petugas kita adalah ibu-ibu rumah tangga. Ya. Nah kita ada kantor juga di Parepare kebetulan. Itu ada 2 kantor di perumahan Villa Taman Sari, Ya. Kelurahan Bukit Indah, Soreang, sama Komplek Pondok Bahagia, Blok L nomor 9. Bisa datang langsung ke kantor kita atau nanti bisa menghubungi juga nomor telepon 0823 4926 2636 dengan Pak Aji. Nah, syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama pastinya adalah sudah mendapatkan izin suami untuk bekerja. Kemudian kriteria yang pertama adalah usianya antara 23 tahun sampai 39 tahun. Artinya wanita dewasa ya Mbak. Kemudian pendidikannya minimal SMP. Apabila sudah punya anak minimal 2 tahun atau sudah bisa ditinggal. Nah, syarat utamanya sebetulnya seperti itu. Yang terpenting nanti adalah kita ada izin suami ataupun keluarga. Pak Saiful. Nah, seperti itu bisa datang langsung, ya. Pak Saiful harus yang punya keluarga ya. Kalau misalnya janda, Terus yang punya suami ya. Iya, kalau misalnya janda bisa nggak? Oke, baik. Kalau untuk janda bisa juga. Izinnya nanti mungkin izin orang tua ya, bukan izin suami. Ya. Boleh juga. Untuk single parent kita juga ada beberapa ibu Yakult kita single parent. Itu silakan bisa juga untuk janda. Mudah-mudahan nanti bisa membantu para perekonomian keluarganya. Ya. Ada yang gabung kayaknya nih, Bung Dimas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mengenai artinya saya ini berusia lanjut sekitar 60-an, tapi fisik saya masih di atas 50-an. Kemudian penampilan masih umur 50-an, rambut masih kurang putih. Ya, dan yang saya ingin tanyakan, ada satu penyakit yang muncul sama saya. Tapi setiap saya makan Yakult, minum artinya minum Yakult, oke lah semua itu penyakit usus, tidak ada penyakit ususku. Yang cuma ada yang muncul sekarang, mungkin apakah usia karena usia 60-an lebih, muncul yang biasanya asam urat. Jadi saya itu artinya jarang sakit. Cuma kalau biasa sakit paling muncul ini asam urat, nanti setelah 60-an. Asam urat saya, apa tidak ada pengaruhnya Yakult? Dan kedua, untuk menghadapi bulan puasa ini, artinya Yakult itu kita minum apakah sesudah makan sahur atau sesudah buka puasa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silahkan dijawab Pak Mei. Oke, Pak siapa tadi ya yang usia 60 tapi penampilan masih seperti anak 50-an. 50-an ya. Oke, terima kasih Pak sudah minum Yakult setiap hari dan sebagai pelanggan kami yang setia bahwa jadi di sini Yakult tidak ada hubungannya dengan asam urat. Jadi kalau untuk penderita asam urat silakan untuk minum Yakult, masih aman ya. Jadi tidak ada indikasi atau kontraindikasi yang lain kepada si penderita. Nah, yang kedua untuk waktu bulan puasa itu baiknya minum saat sahur atau buka. Silahkan, ini boleh diminum pas sahur juga boleh, diminum pas buka juga boleh, silahkan. Yang penting Bapak makan dulu, sahur dulu baru minum Yakult atau buka terlebih dahulu baru minum Yakult.
Yang tidak boleh kalau siang hari ya Pak, kalau pas buka Iya. puasa nanti batal puasanya. Seperti itu Pak. Ya, mudah-mudahan Bapaknya Firman sudah mengerti ya dengan apa penjelasan Pak Mei tadi. Iya. Ini saya ke Pak Mei kembali ini. Bagaimana Oke, siap. kira-kira apa-apa saja syaratnya kalau misalkan ada toko yang pengen jual Yakult? Oh, gitu ya. Heeh. Oke, untuk insan mesra dimanapun berada, seandainya ingin menjual Yakult itu mudah. Syaratnya satu, punya toko. Kalau tidak punya toko, kita tidak bisa mengirimkan Yakult. Nanti akan dikirim oleh Yakult Lady kalau yang tidak ada toko. Jadi Bapak dan Ibu sudah ada tokonya dan pendingin untuk menyimpan Yakult itu sendiri. Nah, seandainya kok belum tersedia pendingin di toko Bapak Ibu semuanya, kita bisa menyediakan pendingin khusus dari Yakult ya. Tidak ada syarat apapun, hanya fotokopi KTP. Itu saja. Itu pun bisa difoto dan nanti bisa dikunjungi oleh salesman kami, dan minggu depannya bisa kita kirim untuk peminjaman showcase Yakult atau pendingin Yakult. Jadi sangat gampang sekali. Dan Bapak Ibu juga bisa menghubungi di 0421 90 967 Iya. untuk telepon kantor kami, dan untuk telepon HP bisa di 085 21 333 5285. Jadi kita buka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Silakan untuk menghubungi dan bisa kita kirim pendingin atau Yakult di toko Bapak Ibu semuanya. Seperti itu Mbak Mira. Iya, makasih. Pak Mira, Ya. ini Pak, ini kan terkait corona, ini ada pembatasan aktivitas. Apakah Oh, Iya. seperti itu. Betul. bagaimana kemudian untuk ke distribusi pelanggan? Apakah memang tetap Yakult Lady masih tetap reguler jalan, atau mungkin ada yang pengantaran, atau seperti apa sekarang Pak? Oke, baik. Bisa saya bantu jawab untuk yang Yakult Lady, Pak ya. Ya, Jadi untuk memang kondisi akhir-akhir ini ada beberapa daerah ataupun wilayah yang melakukan pembatasan aktivitas keluar rumah ya. Di kita juga, karena ibu-ibu Yakult Lady adalah warga setempat, jadi mereka juga tinggal di wilayah situ dan lingkup kerjanya pun di wilayah sekitar rumahnya, itu masih bisa kita kirim untuk ke pelanggan-pelanggan rutin. Jadi ibu-ibu Yakult Lady masih bisa mengisi beberapa rumah-rumah pelanggan agar tetap kita sarankan minum Yakult meskipun dalam masa artinya tetap di rumah, seperti itu, agar selalu sehat. Ya, jadi beberapa daerah ibu-ibu Yakult Lady kita masih mengirimkan ke pelanggan-pelanggannya. oke. Artinya sampai saat ini masih terjamin ya? Ibu Yakult, betul sekali, dan Ibu Yakult Lady kita juga tetap menggunakan APD ya, artinya alat pelindung diri yang lengkap, mulai dari menggunakan masker, kemudian membawa hand sanitizer juga, dan juga dibekali oleh sarung tangan supaya pelanggan juga beranggapan bahwa kita tetap kondisinya bersih, artinya tetap menggunakan alat pelindung diri. Iya, Seperti itu. sepertinya ada yang gabung ini Pak. Kita coba terima dulu ya. Halo. Boleh? Baik, Siap. baik. Ya, belum. Oh, keputus. Oke. Sepertinya terputus Pak Yol. Baik, sebelum Ya. kita tutup, soalnya kita udah tinggal beberapa menit ke depan lagi, kita terima ya. Coba diterima teleponnya dulu. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, Ya, halo. silakan Pak. Halo. Ya, Ya, halo. silakan Pak. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Pak, silakan. Langsung Pak, langsung. Langsung Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Halo, silakan Pak. Halo. Ya, langsung Pak, langsung saja, pertanyaannya Pak. Pertanyaannya. Begini, Pak. Ini kan adik
sakit, ini habis sakit Pak. Apakah tidak masalah kalau misalnya mengkonsumsi Yakult? Itu yang pertama. Kecil suaranya. Terkait apa Pak? Konsumsi Yakult terkait Ini kan orang habis sakit Pak. orang Apakah tidak bermasalah kalau misalnya orang minum Yakult karena habis sakit? Sakit apa Pak? sakit apa Pak? Halo, sakit Halo. apa Pak? Halo Pak. Ya, sakit apa Pak? Nah itu tadi yang pertama Pak. Ya. Anak saya habis sakit, ya kan? Anaknya sakit Pak ya? Apakah dulu dia sebelum sakit sering minum Yakult? Nah sekarang setelah sakit apakah tidak apa-apa atau tidak ada efek samping kalau dia mengkonsumsi Yakult? Itu yang pertama. Yang kedua ini kan lagi maraknya corona Pak. Ya. Nah, agar imun kita semakin baik, apakah tidak ada dari Yakult misalnya dengan radio mesra, apakah tidak ada kerjasama misalnya Yakult dengan radio mesra bisa membagikan Oke. botol Yakult ini ke orang-orang yang dirasa mungkin memang membutuhkan itu. Saya setuju tuh Pak. Betul. Nah, oke itu Pak, makasih. Yuk, makasih. Oke, Ya, Pak sedikit saya tangkap tadi, tapi mudah-mudahan tidak salah. iya. Anaknya baru sembuh lalu kemudian minum Yakult, apakah tidak ada masalah? Itu Iya. mungkin yang kurang jelas. Intinya seperti itu ya. Ya, atau mungkin ada semacam penyakit yang kontradiksi dengan Yakult, mungkin boleh itu tambahan. Oke. Yang Siap. kedua tentang bagi-bagi Yakult. Bagi-bagi ya. Baik, saya coba jawab ya untuk Ya, Pak Meng. Halo? Jaringan sepertinya jaringan Oke, ini. Pak Sepul mungkin ada kendala. Oke, dengan Pak- baik. Saya bantu jawab. Ya. Ya, Jadi silakan. pertanyaan pertama, ya kondisi anaknya Baru sembuh. pasca sembuh dari sakit ya. Heeh. Jadi itu justru sebetulnya dalam masa tahap pemulihan sangat dianjurkan sekali untuk minum Yakult. Karena biasanya kondisi orang setelah sakit itu kondisi tubuhnya belum begitu fit. Nah ini fungsi Yakult adalah untuk meningkatkan kembali daya tahan tubuhnya dan juga meningkatkan kembali jumlah bakteri baik yang ada di dalam usus. Namun memang tadi kurang spesifik ya sakitnya sakit apa. Iya. Tapi saya rasa kalau misalkan kayak sakit-sakit pilek, demam terus kemudian pulih kembali itu lebih baik minum Yakult karena memang membantu untuk menjaga daya tahan tubuh untuk optimal kembali. Ya, kemudian yang kedua mengenai bagi-bagi Yakult gratis ya saat kondisi corona seperti ini. Sebetulnya kita ada program sebelum yang rutin untuk memberikan edukasi ke masyarakat dan bagi-bagi Yakult. Namun memang kondisi sedang marak COVID-19 ini kita menghindari kumpul-kumpul berkumpul dengan banyak orang. Nah itu kita tiadakan dulu program tersebut. Tapi saya rasa kalau untuk meminum Yakult masih terjangkau karena harganya juga cukup terjangkau, murah meriah. Apabila beli satu pack pun dari Ibu Yakult Lady itu harganya hanya Rp9.000. Ya. Apabila beli per botol baik di toko pun masih terjangkau, saya rasa Rp2.000 saja. Oke. Ya mudah-mudahan dengan minum Yakult nanti kondisi daya tahan tubuh kita di saat kondisi marak virus seperti ini lebih terjaga dan kita lebih terhindar dari penyakit. Saya rasa seperti itu, Mbak Fira dan insan beserta semua. Ya, Pak Mei ada makasih. tambahan? Masih ada tambahan? Pak Mei ada tambahan mungkin? Kalau saya sih ini ya, untuk kegiatan bagi-bagi Yakult kita memang saat ini sedang membatasi untuk pengumpulan massal. Tapi kalau hal ini nanti sudah selesai COVID-19, kegiatan kita akan kembali normal untuk yang namanya film drawing atau tentang kondisi minum Yakult bersama.
seperti itu. Ya. Ya. Ya, Baik. Mbak Mira, sekedar terima kasih juga sebelum COVID ini sebenarnya kita bersama dengan Yakul sering mengedukasi juga lewat pengajian. Iya. Iya, Menarik betul sekali. sekali, sayang sekali waktunya kita sudah mentok ya. Sebelum kita tutup, kembali kita break dulu ini Pak Yul. Siap. Oke. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar pare-pare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Info yang ada, entertainnya juga. Insan Mesra, minuman susu fermentasi yang dibuat secara higienis menggunakan standar ISO 22005. Usus adalah organ tubuh yang menyerap nutrisi dan makanan, menyalurkan ke seluruh tubuh sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara baik. Usus yang sehat akan menciptakan sel kekebalan tubuh menjadi aktif. Hal ini karena bakteri baik dapat meningkatkan daya tahan tubuh selalu bekerja baik. Simpan Yakult pada suhu 0 sampai dengan 10 derajat Celcius dan perhatikan masa kadaluarsanya sebelum diminum. Yakult setiap hari menjaga kesehatan sepanjang waktu. Jadikan pola hidup yang sehat mulai sekarang. Untuk lebih jelasnya hubungi media sosial Facebook Yakult Indonesia, Instagram Yakult_Indonesia untuk dijual atau diminum langsung. Pendengar kita, pelanggan setia Yakult, ya silakan. Silakan Pak Yul, Pak Mei. Oke, untuk maaf Pak, tadi terputus, bisa diulang pertanyaannya? Udah closing, Pak. Udah closing ini Pak. Kira-kira ada yang ingin disampaikan kepada pelanggan setia Yakult ya, atau pelanggan toko-toko Yakult? Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Oke, untuk semua outlet yang sudah berlangganan di Yakult ya, kami mohon maaf karena dengan adanya wabah COVID-19 ini kegiatan kami tidak maksimal dan tentunya juga ada toko yang belum sempat terkunjungi. Namun di minggu ini saya pastikan untuk bisa dikunjungi karena kita ada penambahan armada. Jadi untuk Bapak Ibu yang kondisinya stoknya kosong, jangan atau jangan khawatir. Minggu ini salesman kami siap untuk mengirim di toko-toko Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa untuk minum Yakult setiap hari, jaga kondisi kesehatan, jaga daya tahan tubuh agar kita terhindar dari wabah COVID-19. Itu saja Mbak Mira, terima kasih, selamat pagi. Ya, dan terakhir ini, misalkan ada pendengar kita yang ingin kira-kira di media sosial mana yang bisa kita lihat ya? Oh, seperti itu ya. Jadi kita juga yang di rumah aja dan hanya bermain media sosial, kita bisa di follow ya di Instagram kami, yaitu di Yakult_Indonesia. Ya, terus? Itu ya untuk IG-nya, itu untuk fanpage di Facebook yaitu sama Yakult Indonesia. Yakult Indonesia, iya. Dan
Dan bisa kalau ada pertanyaan selama hari kerja dan bebas pulsa, kita tidak dipungut biaya, yaitu di 0800 1925 858 di 0800 1925 858. Ini gratis ya selama hari kerja, jadi jam 8 sampai jam 5 sore. Seperti itu Mbak Mira. Iya, terima kasih Pak Me Yulianto. Oke, Terima kasih juga sama Pak sama-sama. Saiful Anwar Ya. atas bincang-bincang Yo. kita, dialog kita di siang hari Oke, ini. sama-sama, terima Mudah-mudahan- kasih. Terima Mudah-mudahan kasih. di lain waktu kita masih bisa dipertemukan kembali ya. Dan Siap. Amin, taufiq wal baik, hidayah. baik. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bung Dimas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik insan mesra dimanapun Anda mendengarkan, untuk di pagi hari ini demikian dialog kita bersama Yakul, dan insya Allah lain waktu, lain kesempatan bisa kembali menyapa insan mesra semuanya. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi